Selamat sore. Oh my god, sebentar ya, sorry. Nah, oke. Selamat sore seluruh Casis Juara. Kita undang dulu Kak Syafri. Mana ini Kak Syafri? Oke. Selamat sore Casis Juara semua. Halo. Sembari kita menunggu Kak Syafri datang. Halo Dimas Putra Pamungkas. Halo Rahmata. Halo ratusan Casis Juara yang ada di seluruh Indonesia Raya. Calon-calon Polri. Satu pintu jadi apa enggak? Oh, nanti kita bicarakan ya. Oke. Kita tunggu Kak Syafri dulu ya. Halo, selamat sore semuanya. Tebak dulu, ini Kak siapa? Pasti banyak kan yang belum tahu ini siapa. Waalaikumsalam, akhirnya. Iya dong, pasti di-save dong live-nya. Maghriban, ya. Tenang, nanti bakal di-save kok live-nya. Apa kabar? Baik sekali, terima kasih. Kemarin habis ketemu ya, siapa yang kemarin habis ikutan diskusinya Brigadir Taruna Akbar. Mana nih Kak ini? Sebentar. Ih, bener banget kan kita. Kok udah tahu sih? Suka deh. Halo semuanya. Nih. Halo. Pengen ikutan bimbingan belajar gimana caranya? Nah, ikutan bimbingan belajar caranya adalah langsung chat aja di WhatsApp di bio Casis Polri ID atau di @bimbelcasispolri_id, oke? Pertengahan bulan ini pendaftaran. Oke, terkait informasi soal pendaftaran Polri itu tepatnya tanggal berapa dari Mabes belum mengumumkan ya secara resmi, belum ada pengumuman secara resmi. Jadi Casis Juara harap bersabar karena sekarang memang sedang persiapan nih. Bisa dilihat website di penerimaan Polri tidak bisa dibuka untuk sementara waktu karena persiapan. Jadi semangat ya. Tuh kayak kata Yudas. Halo, selamat sore Syafri. Selamat sore Kak Nagita. Oke, bisa kita mulai ya Kak. Ini Kak Syafri udah tiba di kita pada sore hari ini. Oke. Langsung Kak Nagita mulai ya Kak ya. Boleh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kak Syafri karena sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing nih bareng Casis Juara yang ada di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 500 lebih Casis Juara yang bergabung di live kali ini ya. Iya nih, Selamat datang Kak Syafri di live bareng Casis Polri ID. Nah, kali ini tentunya Casis Juara di sini udah tahu nih kita mau membahas apa. Serba-serbi penerimaan Polri 2021. Nah, kali ini udah semakin dekat nih. Semakin hari semakin dekat ke penerimaan. Website belum bisa dibuka karena memang masih sedang persiapan, semakin terlihat di titik terangnya penerimaannya Kak Syafri. Nah, sebelumnya tak mau kata sayang, mari kita kenalan dulu. Silakan Kak Syafri perkenalkan diri ke ratusan Casis Juara yang ada di sini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, Kak Nagita juga. Terima kasih udah diberi kesempatan juga buat sharing-sharing sama teman-teman untuk
penerimaan Polri ini. Sebelumnya perkenalkan, namaku Syafri Sasmito Sangaji. Biasa dipanggil Syafri. Umurku 22 tahun. 22 tahun, asalku di Kota Kediri, Jawa Timur. Iya. Untuk dinas atau sama penempatan kayak Kak Akbar pertama. ya, Kak, ya? Iya, sama-sama. Temanku SMP, Bang Akbar tuh. Oh, Iya, temanku lanjut, SMP. Kak. Mm-mm. Untuk dinas atau penempatan pertama, aku di Polda Jatim. Khususnya di Subdit Dalmas, bagian Raimas. Iya. Oke. Terus untuk hobiku, traveling sama fotografi. Wah, udah kemana aja nih, Kak, travelingnya? Kalau masalah kemana aja udah ini sih, muter-muter sih. Cuman di Jawa aja, Kak. Belum ada Ah, kesempatan di luar Jawa. Mungkin ntar deh soalnya kalau sekarang, jadi. Apalagi sekarang pandemi gini ya. Jadi nggak iya bisa. betul. Mm-mm. Wah, selain traveling, hobinya apa lagi nih, Kak? Traveling, musik juga. Musik, main musik, kayak Hmm. gitu. Nyanyi juga Mm-mm. nggak, Kak? Biasanya main musik nyanyi juga nih. Kalau nyanyi, enggak sih. Soalnya lebih ke yang main musik aja sih. Hmm. Oke, nanti boleh deh Kak Syafri yang main musik karena kita yang nyanyi ya, Kak, ya. Aduh, aduh. Boleh, Nanti boleh, boleh. kawan-kawan lah kita konten. Oke deh, jadi Kak Syafri ini berasal dari Kediri ya, Kak, ya, dari Polda Jatim. Iya, Kalau bener banget. sekarang dinasnya di mana, Kak? Mm-mm. Di daerah mana? Di Polda Jatim, di Surabaya. Oh, di Mm-mm. Polda Jatim Surabaya. Oke deh. Mm-mm. Sebelumnya Kak Syafri, kenapa sih Kak Syafri ini dari sekian banyak profesi, kenapa Kak Syafri memilih untuk menjadi polisi? Karena aku kan gini Kak, aku tuh pengennya mengabdi kepada bangsa dan negara tuh. Khususnya aku pengen ngabdinya tuh lewat Polri. Kenapa kayak gitu? Karena kalau aku lihat Polri ini dia kayak semacam mengayomi masyarakat gitu. Jadi langsung terjun ke masyarakat. Oleh karena itu aku lebih milih pengen ngabdi di Polri ini. Terus juga selain itu aku dulu pengen juga kayak ngangkat derajat almarhum sama almarhumah papa mama tuh lewat ini. Jadi aku eh, ikut tes ini, tekadku dua itu tadi. Hmm. Kalau Jadi boleh tahu aku Kak, pengen ngabdi. Hmm. Mm-mm. Lanjut Kak. Jadi aku pengen ngabdi juga pengen ngangkat derajat kedua orang tua kayak gitu. Jadi tekadku dua itu tadi. Wah, jadi Hmm. berangkat dari motivasi mengangkat derajat orang tua dan mengabdi kepada negara ya Kak ya. Sangat Iya mulia bener sekali banget. nih Kak Hmm. Syafri tujuannya. Nah, jadi juara juga harus punya tujuan yang mulia ya. Jangan cuman untuk pamer-pamer seragam aja nih kalau misalnya mau jadi Polri. Iya bener banget. Bener banget. Nah, kalau boleh tahu Kak Syafri berapa bersaudara nih Kak? Aku 4 bersaudara, Kak. Jadi aku nomor 4. Oh, Kakakku yang nomor 1 sama nomor 2 udah nikah. Yang nomor 3 udah nggak ada. Udah meninggal. turut berduka ya Kak ya. Iya. Oke, berarti Kak Syafri ini bungsu ya, bungsu yang membanggakan ya, karena sudah menjadi polisi sukses nih sekarang. Alhamdulillah. Ya kayak gitu. Alhamdulillah. Oke, nah Mm. tadi udah cerita nih kenapa kakak mau menjadi polisi. Kalau Iya, prosesnya gimana sih Kak? Pasti kan prosesnya panjang sekali ya. bener. Nah, bisa Panjang diceritain banget. nggak Kak proses proses kakak Jadi menjadi sampai sekarang gitu? prosesnya tuh sebenarnya dari tahun 2017 sejak aku lulus SMA. Nah, lulus Hmm. SMA ini aku udah kepikiran Kak untuk daftar Akpol. Cuman Hmm. karena si kakakku tuh bilang kalau Akpol tuh kamu nggak bisa kayak persiapan cuma setahun doang kayak gitu. Nah, terus akhirnya diarahkanlah aku ke stan dulu pertama. Jadi aku sempat daftar stan dulu. Oke, Terus terus aku stan pun nggak lolos Kak. Jadi aku lolosnya di SBMPTN. Jadi semua semua tes lah aku coba kedinasan, SBMPTN, UTUL.
Nah, akhirnya aku kuliah dulu di UNER itu, keterima di SBMTN UNER, pilihan ketiga. Iya, terus habis itu di tahun ketiga kuliah, iya, semester 5. Semester 5 tuh aku kayak mau coba masa gara-gara omongan kakakku yang kayak gitu matain semangat gitu kan. Nah, aku cobalah Bintara ini. Aku aku tekatin buat harus benar-benar bisa dan harus benar-benar lolos. Karena aku yakin dengan diriku sendiri pasti dengan kemampuanku aku bisa gitu Kak. Padahal ya dulu dulu tuh masalah fisik tuh aku pas-pasan banget kayak pull up terus lari kayak gitu aku tuh pas-pasan banget dulu awal. Jadi aku latih sambil aku kuliah. Dia bener-bener struggle banget. Struggle-nya tuh bagi waktu antara kuliah sama binsiknya. Itu bener-bener struggle banget. Mm-mm. Jadi aku pagi sampai sore biasanya kuliah tuh. Nah, sorenya setelah kuliah tuh lari-lari. Habis itu malamnya itu aku belajar di akademik atau psikotesnya kayak gitu. Jadi bener-bener perjuangannya ya kayak gitu dari awal tuh. Hmm. Padat banget berarti ya Kak ya jadwalnya waktu Iya, mempersiapkan itu. bener padat banget. Bener-bener. Nah, Kakak kan sempat kuliah nih Kak berarti. Iya, sempat kuliah aku. Nah, apa yang membuat Kakak itu memutuskan untuk mantap nih memilih jalur polisi dibandingkan karir untuk kuliah kemudian bekerja gitu. Hmm. Untuk aku kan gini Kak, sebenarnya udah pengen masuk polisi itu dari sebelum masuk kuliah. Nah, setelah kuliah pun aku ntar pengen masuk polisi tetap dengan cara aku masuk ke yang SIPSS, yang jalur perwira karir tuh. Nah, cuman aku lihat di jurusanku tuh kan aku jurusan antro. Nah, aku harus ambil S2 dulu, S2 forensik. Nah, kalau aku ambil S2, waktu pun juga nyita banyak banget ke akunya, sama ke keluargaku juga. Nah, akhirnya aku putusin lah, ya udahlah aku Bintara aja gitu, daftar Bintara. Nah, alhamdulillah daftar Bintara pun itu juga dengan ridho Allah juga bisa lolos dan jadi alhamdulillah kayak gitu. Alhamdulillah. Berarti bahkan Kak Syafri sendiri pun sempat mendengar kata-kata kamu nih nggak bisa masuk Polri, bahkan dari keluarga sendiri gitu ya Kak ya. Iya bener banget, bener banget. Jadi sebenarnya Nah, keluarga tuh lebih ke insecure sih Kak, lebih ke insecure. ah, Eh, karena emang dari keluarga tuh basicnya nggak ada yang Polri gitu. Apalagi keluarga juga kayak apa ya? Mikirnya mindsetnya tuh kayak mindset yang lama gitu, mindset tradisional yang kalau nggak titipan nggak lolos gitu. Nah aku patahin mindset kayak gitu. Aku bener-bener yakinin dan niatin bener-bener kayak mau ngebuktiin ke keluarga aku gitu. nih Casis Juara yang tadi pagi ribut di postingannya Casis Polri ID orang dalam. Kak Syafri ini salah satu dari sekian banyak contoh nyata bahwa masuk Polri nggak perlu orang dalam ya Kak ya. Yang Iya penting bener yakin banget. sama itu. Oke. Nah, eh, nah di antara Casis Juara nih Kak, di ratusan Casis Hmm. Juara nih banyak juga nih yang mengalami hal yang sama seperti Kak Syafri. Seperti direndahkan sama orang lain, dibilang nggak bisa, kemudian dipatahkan semangatnya. Nah, banyak juga Casis Juara yang minta tipsnya. Bagaimana sih Kak cara mengabaikan itu semua, apalagi itu datang dari keluarga sendiri atau orang-orang Hmm. terdekat, berarti kan kita sering mendengar itu gitu. Nah, bagaimana cara Kak Syafri untuk mengabaikan kalimat-kalimat tersebut yang mematahkan semangatnya Kak Syafri sendiri? Kalau dari aku pribadi sih balik ke niat awal Kak. Jadi niat Hmm. awal kita apa, kita inget-inget terus kayak gitu. Jadi udahlah biarin orang mau ngomong apa, yang penting aku ngelakuin dan aku bisa ngebuktiin kayak gitu. Gitu. Oke, wah mantap banget nih. Tuh, Casis juara. Yang penting niatnya. Kalau misalnya nanti Iya udah bener. niat, apapun distraksinya nggak bakal ke distract ya Kak ya.
Iya bener banget. Mau orang ngomong Oke. kayak apapun nggak usah didengerin. Yang penting kita semangat dan balik lagi ke niatnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya boleh tahu dari proses Kak Syafri sendiri dari awal niat untuk latihan akademik, latihan fisik itu butuh berapa lama nih Kak? Sampai ke penerimaan. Kan tadi Mm-mm. disinggung bahwa 1 tahun nggak cukup gitu. Nah Kak Syafri berapa Mm-mm. lama sih? Kalau aku pribadi mulai prepare yang bener-bener prepare banget tuh dari bulan dulu Januari. Januari tuh aku bener-bener fokus, yang fokus harus tiap hari gitu Kak. Cuman kalau aku ngerasa Mhm. Januari tuh kayak udah mepet banget sih sebenarnya. Mhm. Tapi Pembukaannya bulan apa itu alhamdulillahnya Om? juga bisa. Waktu itu kalau nggak salah pembukaan tuh bulan Maret kalau nggak salah. Hampir sama kayak gini. Cuy, cuma 2 bulan ya? Iya, cuma 3 bulan. Jadi pembukaan tuh Oh iya, cuma 3 bulan. iya tuh masih apa ya deg-degan kayak gitu. Deg-degan bisa nggak kayak gitu. Cuman balik lagi, aku pasti bisa gitu. Di hati tuh pasti aku patenin, aku pasti bisa gitu. Karena apa yang terjadi pasti sesuai prasangka kita juga ya Kak ya. Nah, itu tuh. Mindset kita kalau udah positif, pasti hasilnya juga positif kayak gitu. Jadi Kak Syafri ini berangkat dari latihan yang bisa dibilang cukup singkat ya Kak ya, 3 bulan untuk mempersiapkan. Iya Itu bener, juga cukup singkat banget. secara otomatis mematahkan pendapat dari kakaknya Kak Syafri juga ya Kak ya, yang bilang kalau Iya, dari kakak sepupu yang bilang kalau seumpama kamu tuh nggak bisa kalau persiapan kurang dari setahun kayak gitu. Soalnya kakak sepupuku tuh dulu emang pernah daftar juga kayak gitu. Cuman karena emang persiapannya juga kurang, jadi dia ngerasain yang kayak gitu. Tuh. dan berarti nggak cuman persiapan aja ya Kak ya, tergantung rezekinya juga Mm-mm. bagaimana kita mendekatkan diri juga sama yang di atas ya Kak berdoanya. Iya bener. Kita walaupun kita udah usaha dan udah yakin bisa, tetap jangan lupakan yang di atas karena emang Allah itu yang bantu kita untuk gimana ya, yang meridhoi juga yang bantu kita agar cita-cita kita tuh tersampai gitu. Oke, wah deg-degan jadinya. Iya. Jadi ikut ikutan ngejar-ngejar ini sebenarnya. Oke, nah Kak Syafri kan tadi sambil kuliah nih Kak, Mm-mm. sambil kuliah benar-benar padat banget jadwalnya. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya kita ini terlalu padat, badan kita kan juga capek, sakit gitu. Takutnya malah nanti saat tes malah tidak prima. Nah, gimana sih cara Kak Syafri membagi waktu antara kuliah dan persiapan yang mana persiapannya itu cukup singkat juga? Mm-mm. Kalau aku pribadi bagi waktunya tuh kalau ada waktu luang aku buat istirahat. Seumpama aku kuliahnya pagi nih, kelas pagi sampai jam 9. Terus ada jeda waktu buat kelas lagi jam 12. Nah, di sela-sela waktu itulah aku istirahat kayak tidur atau apa kayak gitu. Yang bikin aku bisa balikin mood atau balikin semangat lagi gitu. Terus ntar sorenya pokoknya aku minimalisir untuk keluar-keluar yang nggak penting. Maksudnya kayak nongkrong-nongkrong yang kayak gitu. Nah, itu aku kurangin waktu kayak gitu. Juga ini Oke. sih Kak, masalah kesehatan makanan, minuman tuh juga harus diperhatikan juga. Soalnya emang Oh, ngaruh juga di ntar di tes kesehatannya kayak gitu. oh. Kalau dulu Kak Syafri ngekos atau di rumah nih Kak pas kuliah? Dulu aku ngekos bareng teman-teman Kediri juga. Mm-mm. Gimana tuh Kak cara cara mengatur pola makan? Apalagi anak kos kan biasanya jajan-jajannya kayak gitu-gitu nih. Iya bener. Kalau aku pribadi sih aku lebih suka makanan masakan rumah ya, Kak. Jadi kayak sayur sop, Hmm. sayur bening kayak gitu. Jadi sering-seringin makanan kayak gitu aja daripada yang fast food. Cuman fast food, junk food bolehlah sekali sebulan atau
beberapa kali gitu kan. Pokoknya jangan sering-sering kayak gitu. Jadi lebih lebih murah loh Kak. Jadi kalau kita ngekos terus kayak masakan rumah tuh kita masak masak nasi sendiri nih. Terus beli beli sayurnya di warung. Seumpama beli 5.000, bisa buat pagi sama siang. Nah, lumayan kan? Bisa kayak ngehemat gitu. Kan anak kos. Jadi selain sehat juga hemat dan dapat banyak-banyak manfaatnya ya Kak ya. Nah, bener, bener, bener. Tuh, Chassis Juara. Berarti tergantung pilihan Chassis Juara sendiri. Mau makan yang sehat, enak, murah, terus bergizi juga, sesuai sama kebutuhan badannya, atau udah mahal, junk food, merusak badannya, padahal udah olahraga banyak-banyak. Itu juga. Nah, itu. Berarti ini Bener. semua kuncinya dari manajemen diri sendiri ya Kak ya, berarti. Mm-mm. Manajemen diri sendiri. Oke, oke, oke. Nah, tadi Kak Syafri kalau tidak salah satu kali daftar langsung lolos ya Kak ya Iya, alhamdulillah. di Polri. Nah, itu ketika satu kali kan berarti kan sebelumnya belum pernah tahu nih bagaimana situasi secara langsung ketika tes kayak gitu. Nah, menurut Kak Syafri, apa tes yang paling susah? Kalau menurut aku pribadi, tes yang paling susah itu di jasmani. Paling deg-degan banget Hmm. tuh. Kalau aku pribadi, kesemaptaan jasmani itu paling deg-degan. Karena lihat lihat pesaing-pesaingku tuh, wih, kayak apa ya? Kalau dibilang udah veteran semua gitu, udah berpengalaman Hmm. semua kayak gitu. Terus habis itu juga kelihatannya juga kalau apa namanya kelihatan dari orangnya tuh yakin banget gitu. Jadi paling buat aku insecure dulu di kesemaptaan jasmani. Karena emang waktu dulu tuh aku kesemaptaan jasmani nilainya paling rendah daripada nilai akademik sama psikotes. Jadi aku stealing poinnya di akademik sama psikotes. Karena emang psikotes sama akademik tuh kalau kita sering belajar dan pengetahuannya kayak baca-baca terus kayak gitu bisa kok. Nggak semengerikan apa yang kita bayangkan kayak gitu. Mm. Jadi ada di mana nilainya ada yang jasmani lebih rendah, tapi psikotes sama akademinya lebih tinggi, jadi membantu apa saling melengkapi gitu ya Kak, membantu menjadikan Kak Syafri Iya lolos. bener. Nah, ini juga bisa diambil pelajarannya tesis juara. Kalau misalnya tesis juara merasa lemah di bidang akademiknya atau psikotesnya, bisa ditinggikan nilai yang lainnya. Yang tesis juara juga merasa ahli di bidang tersebut, gitu ya Kak ya? Iya bener banget. Jadi ketahuilah kelemahan kalian, kemudian fix it up and mark up on the other gitu. Jadi kayak lebih nambah nilainya di stealing pointnya di poin yang lain, tapi kita juga berusaha memperbaiki yang kelemahan kita gitu. Kayak gitu sih. Oke. Ini catatan penting ya, jangan lupa dicatat ya, tesis juara nih berguna Mm-mm. sekali nih buat nanti penerimaan waktu tes. Oke, berarti tadi untuk Kak Syafri yang paling sulit di tes jasmani ya Kak ya? Iya bener jasmani dulu aku. Nah, Kak, kalau boleh tahu, apa aja sih Kak rentetannya? Casis juara nih pasti banyak belum tahu nih, dari administrasi sampai pantuhir tuh apa aja nih deretannya tesnya? Dulu awal ya, mulai dari awal pendaftaran nih. Mm-mm. Pendaftaran kita Ya. ambil ambil belangko di Polres masing-masing. Habis ambil belangko tuh kita ukur tinggi badan sama berat badan di Polres Mm-mm. masing-masing. Jadi yang difokusin tinggi badannya sih Kak. Jadi tinggi badan harus yang kalau tahunku dulu minimal poluan 160 cm. Kalau Tinggi juga ya. polkinya 165 cm gitu. Terus abis itu kalau udah memenuhi syarat, ntar belangkonya diterima. Diterima dengan syarat kita harus melengkapi persyaratan belangkonya itu. Jadi kayak ada SKCK, terus ada legalisir ijazah kayak gitu. Semuanya deh pokoknya. Dikumpulin di Polres, terus
Ntar habis itu lanjut ke kalau aku Polda Jatim tuh di Surabaya Kak tesnya. Lanjut tes Rikmin awal, Rikmin awal, pemeriksaan administrasi awal. Nah di Rikmin awal nih kayak dilihat lagi kelengkapan administrasinya tuh, sama diukur tinggi badannya. Setelah ke Rikmin awal Liburan. dulu tak Rikmin awal dulu, setelah Rikmin awal tuh kesehatan satu, habis Rikmin awal kesehatan satu. Nah di kesehatan satu nih secara fisik keseluruhan, jadi kayak sikap tampang dari atas sampai bawah, dari kepala, terus bahu, bentuk badan kayak gitu. Terus mata juga, mata THT, kalau cewek objin juga gitu. Habis kesehatan satu, kalau dinyatakan lolos, ntar dulu tuh aku awal tesnya jasmani dulu, habis kesehatan satu tuh. Oh, Nah, di di jasmani inilah yang bikin aku kayak mikir, aduh bisa nggak ya gitu. Masih deg-degan kayak gitu. Dan alhamdulillah pun kalau lolos dan terlolos di jasmani, ntar langsung ke tes psikotes. Psikotes. Habis ke psikotes, dulu dilaksanakan sehari doang, Kak. Jadi langsung paginya psikotes, sorenya, sorenya nunggu, terus malamnya tuh nunggu-nunggu sampai malam, ternyata pengumumannya paginya. Nah, paginya tuh pengumuman kemarin tuh, kalau tahunku dulu. jadi Nah, cepet banget ya kak ya prosesnya? iya cepet banget emang. Soalnya transparan banget, Kak. Kalau tesnya di Polri itu emang setelah selesai tes langsung keluar hasilnya. Apalagi nih, Oh. setelah psikotes kan akademik. Nah, akademik inilah yang paling bener-bener kelihatan transparannya. Kok bisa? Kenapa? Karena tesnya itu lewat komputer kan, berbasis komputer. Nah, di komputer tuh langsung keluar keluar kayak nilainya gitu, Kak. Keluar nilainya. Habis itu setelah keluar nilainya tuh ntar diprintin sama pengawasnya. Jadi seruangan tuh tahu kalau nilainya segini 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 gitu. Jadi bisa tahu semua gitu. Terus iya, jadi benar-benar transparannya tuh di situ kita tesnya. Setelah tes akademik selesai, ada pantokir daerah. Pantokir daerah tuh perankingan yang mulai dari tes tes jasmani, terus psiko sama akademik tuh nilainya di jumlah, terus di rata-rata, dan nanti diambil berapa ratus gitu, tergantung dari kuota per tahunnya. Kalau aku dulu masih 1000-an sih, Kak. Masih 1000-an pantokir daerah tuh. Terus setelah pantokir Lumayan banyak juga. daerah, iya lumayan banyak. Setelah pantokir daerah ada kesehatan 2, Kak. Nah, ini yang paling kayak bikin deg-degan juga. Karena kesehatan 2 tuh yang dicek darah, yang mana kita belum tahu atau masih abu-abu kayak gitu kan. Nah, caranya mastiin gimana? Seminggu atau sebulan sebelum tes kesehatan 2 tuh udah ke laboratorium buat ngecek darah kita. Kayak gitu. Kita jadi antisipasi. Jadi apa sih yang perlu diperbaiki dari tubuhku tuh? Jadi dicek kayak gitu. Terus setelah kesehatan 2 ada wawancara atau psiko 2 namanya. Kayak apa sih namanya, lupa. PMK dulu kalau nggak salah. Mental kepribadian. Nah, dalam wawancara itu ya kita kayak diwawancarai untuk mengetahui pribadi kita sebenarnya tuh seperti apa gitu. Apakah cocok kita jika kerja di Polri kayak gitu. Nah, setelah itu setelah semuanya selesai ada pantokir pusat. Nah, pantokir pusat nih menentukan lulus dan terpilih atau lulus aja gitu. Kalau lulus dan terpilih, maka besoknya akan berangkat
pendidikan. Kalau lulus aja tuh masih harus nyoba di tahun tahun kedepannya gitu. Oh, setelah pengumuman berarti besoknya langsung berangkat nggak? Iya dulu gitu aku. Setelah pengumumannya langsung berangkat besoknya. Wah, berarti serba Hmm. cepat ya, Kak. Tapi meskipun serba cepat, tetap panjang pol ya, Kak, ya. Ini apa rentetan Iya puan. tes-tesnya ini yang harus. Dulu aku Maret sampai Agustus Kak. Karena emang nggak pandemi, jadi semuanya dilaksanakan serentak, serentak, serentak. Dan cepet banget gitu. Wah, Mm. persiapannya 2 bulan, tapi tesnya berbulan-bulan nih, Kak, ya. Nah itu. Nah karena tesnya berbulan-bulan juga dalam sela-sela tesnya tuh kita juga bisa tetap persiapan Kak. Jadi kita mantepin lagi gitu. Jadi jangan sampai lengah Malah harus, walaupun pas tes gitu. Malah harus. malah harus. Kalau misalnya nanti ternyata udah lama mempersiapkan fisik, terus kemudian beberapa hari sebelum tes malah nggak dilatih, nanti malah sia-sia ya, Kak, ya. Nah, bener. Kayak ibaratnya kalau kita udah bisa karena terbiasa, kalau kita lupa kebiasaan kita, akhirnya kebiasaan kita tuh jadi gak bisa gitu. Betul, Mm-mm. betul. Oke. Wah, jadi cukup panjang perjalanannya ya, Kak, ya, untuk tesnya. Iya, panjang banget, Kak, untuk Panjang, tesnya. panjang banget. Wah, panjang banget tapi singkat gitu, jadi deg-degan terus gitu bawaannya ya. Iya, bener. Apalagi saingannya dulu kan yang daftar 11.000 kalau di Polda Jatim. Jadi termasuk sedikit kalau 1.000 dibandingin pendaftarnya ya, Kak, ya. Iya, bener banget. Makanya aku bisa sampai ke titik ini tuh, wah bener-bener bersyukur banget gitu. Keren banget, keren banget, keren banget Kak Iya. Syafri. Oke, nah berarti itu juga sekaligus menjawab pertanyaan Casis Juara nih. Banyak yang bertanya nih Kak, Casis-Casis ini. Gimana kalau misalnya ada orang dalam, sainganku orang dalam, segala macam. Bahkan saat zamannya Kak Syafri dulu aja, itu udah transparan, setransparan itu Casis Juara. Jadi untuk curang, ibarat kata curang menggunakan orang dalam, link dan lain sebagainya, itu juga sudah sangat diminimalisir seminimal mungkin ya Kak ya. Iya, Karena bener banget. proses yang transparan seperti itu. Oke, kalau misalnya menurut Kak Syafri sendiri nih, tes yang membutuhkan perhatian lebih itu yang tes yang bagian mana nih Kak? Kan tesnya panjang banget tadi, banyak banget nih. Ada Iya. wawancara, ada skot, ada akademik, ada jasmaninya 2 kali ya Kak ya, kesehatannya 2 kali, kayak gitu-gitu. Nah, yang paling membutuhkan perhatian lebih di antara yang lainnya menurut Kak Syafri yang mana Kak? Menurut aku kalau perhatian tuh harus perhatian semuanya ya Kak ya. Jadi jangan sampai ada yang nggak diperhatiin nanti malah iri gitu. Nah, Oke. kalau perhatian lebih, iya, kalau perhatian lebih itu lebih ke kesehatan sih aku. Karena kesehatan tuh susah banget gak bisa didadak gitu Kak. Kalau semisal kita Hmm. cerdas, kalau semisal kita pinter, kita bisa nih akalin di akademik sama psikotesnya. Tapi gak bisa akalin di kesehatannya gitu. Jadi kalau poin pentingnya aku perhatian lebihnya di kesehatan. Kesehatan jasmani maupun rohani. Karena kita juga dituntut kesehatan jiwanya itu. Aku lupa tadi nyebutin Kak, di kesehatan 2 tuh ada tes kesehatan jiwa. Jadi kita Oh, kayak dites kesehatan jiwa kita. jadi nggak mungkin ada polisi yang tidak sehat jiwanya ya Kak ya, karena ada tes Ya, itu. bener banget. Bener banget. Jangan sampai nanti Casis Juara pas mau tes kejiwaan nih ternyata tiba-tiba nggak sakit nih jiwanya gara-gara terlalu banyak belajar, nggak istirahat segala macam. Ini berabe banget nih kalau Iya, misalnya bener kayak gitu. banget. Boleh, boleh Oke. nge-push diri sendiri, cuman jangan terlalu terforce dan terlalu sampai bikin kesehatan jiwa terganggu gitu, Kak. Disayang-sayang lah ya Kak badannya, badan sendiri, diri sendirinya Bener banget. disayang-sayang. Siapa lagi kalau bukan diri sendiri Iya, yang kalau menyayangi bukan diri kita sendiri. sendiri, ya bener, bener, bener. Oke, oke, oke. Nah, Mm-mm. em,
dulu Kak Syafri nih tahu penerimaan dari mana? Hmm. Kan Kak Syafri nih udah lama nih pengen ikut pengen jadi Polri, pengen ikut tes Polri. Nah, terus kemudian sempat kuliah segala macam. Banyak juga dari kita yang mana kita punya kesibukan, misalnya kita kuliah, kemudian Iya. ada informasi ini, tapi kita nggak tahu nih karena kita lalai karena kesibukan lainnya. Nah, Kak Syafri dulu tahu penerimaan dari mana, Kak? Aku dulu awal tahu penerimaan tuh dari seniorku, Kak. Jadi kakak Mm-mm. kelasku SMA tuh ada yang duluan jadi polisi kan. Terus ada juga temenku SD yang Mm-mm. saudara jauh banget tuh ada juga yang jadi polisi. Nah, aku tanya-tanya dari mereka, gimana sih penerimaan Polri itu untuk tahapan awalnya atau yang dipersiapkan kayak gitu. Terus aku juga dulu mulai dari dulu tuh suka ngefollow dari suka ngelihat dari media sosial. Jadi media Mm-mm. sosial tuh aku apa ya namanya? Aku manfaatin banget untuk ngepacu semangatku dan juga lihat informasi buat pendaftaran kayak gitu. Jadi benar-benar Kak Syafri ini sangat inisiatif bertanya ke apa rekan-rekan yang sudah menjadi Polri, kemudian Mm-mm. memfollow akun-akun sosmed, benar-benar inisiatif sendiri ya Kak ya. Jadi Iya bener. Inisiatif sendiri tuh perlu karena emang eh, karena kita udah punya niat dan itu tadi Kak. Jadi kita harus berusaha sendiri gitu. nah, nah, jadi jadi juara nih harus yang aktif juga, jangan minta disuapin terus nih, harus mencari ilmunya Bener. sendiri, mencari informasi sendiri. Nggak bisa kayak cuma nunggu kayak gitu-gitu. Tapi misalkan ada informasi website penerimaan sedang ditutup karena persiapan, itu jangan jangan jadi tanya-tanya juga terus karena sudah ada nih informasi, kita juga harus membaca segala informasinya. Jadi jangan sampai salah info ya sisi juara di sini nih. Banyak banget Kak yang masih tanyain penerimaan Polri kapan Kak? Penerimaan Polri kapan Kak? Gitu. Padahal dari pusat pun belum ada informasi langsung, kita juga nggak bisa Iya bener. melangkahi ya Kak. Iya bener banget. Oke oke. Nah, Banyak juga Kak yang uh, tanya sama aku kayak gitu juga. jadi banyak banget ya Kak ya diserang ya, apalagi habis live ini mungkin. Iya Ini pasti banyak banget gitu. nih, ini baru kita omongin nih di komen udah banyak banget nih Kak kapan penerimaan Iya, Polri, padahal kita kapan lagi ngobrol. pembukaannya gitu ya. Oke, gak sabar dibuka mulut ya. Iya, semangat ya. Saya setuju di sini. Semangatnya gak boleh Sampai putus, capek. Kak. Biasanya kalau awal tuh menggebu-gebu gitu kan. Terus habis Mm-mm. itu pas tahap tes tuh kayak aduh, tesnya panjang banget ya ternyata. Terus dia juga ketumpuk insecure juga kayak aduh teman-teman kayak gini semua ya ternyata. Jadi semangatnya jadi luntur gitu. Jangan sampai kayak gitu. Iya, iya. Jangan sampai gugur di tengah jalan karena semangatnya sendiri ya. Berarti Kak. Bener banget. Oke deh. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya nih Kak. Mm. Apa aja yang Kakak lakukan H-1 tes penerimaan? Hamin satu tes penerimaan aku tuh pasti ngelakuin ritual sungkem ke keluarga dulu. Nah, terus abis itu aku pasti berdoa dan bersedekah. Nah, kenapa ini aku bersedekah sebutin? Karena aku pernah ngelihat quotes gini, Kak. Eh, Janganlah kamu takut atau iri kepada pesaingmu yang tidak bersedekah. Karena Mm-mm. sesungguhnya bersedekah itu ulangi Kak, karena sesungguhnya musibah itu tidak datang sebelum sedekah. Jadi musibah itu nggak bakalan datang sebelum kita bersedekah. Jadi selalu kita bersedekah, selalu kita berdoa, selalu kita minta restu dari keluarga, terutama yang masih punya orang tua kayak gitu. Jadi tetap Bersedekah itu penting sekali ya Kak ya. Berarti minta doa. Berarti Kakak penting, benar-benar penting ritualnya banget, adalah penting minta banget. doa berdoa minta doa, mohon doa restu kepada keluarga, sampai sungkem juga, terus kemudian bersedekah Iya, dan
Jadi Hamin satu tes ini kakak nggak ada belajar-belajar lagi kak ya, udah bener-bener posisi siap belajarnya dari Bener, kemarin-kemarin ya. iya. Belajarnya dari kemarin-kemarin dan H-1 tuh cooling down, benar-benar cooling down. Kita mendekatkan diri kepada Allah biar gak nervous kayak gitu. Oke, wah mantap banget ini Kak Syafri. Nah, ini kita sudah 42 menit nih Kak. Nah, oke, Iya, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Karena kita boleh. beri 3 pertanyaan untuk tesis juara, silahkan ditulis di kolom komentar atau di kolom question nih. Nanti Mm, akan Kak, nih, kita pilih ya 3 top 3 komen yang paling oke, yang Ya paling boleh. banyak Kakaknya ditanyakan. nih yang milih ya berarti ya. Iya, atau Kak Syafri Mm. juga boleh pilih Kak. Kak Syafri pilih juga, nggak Kakaknya apa-apa. aja deh, kakaknya aja deh. Boleh kakaknya aja. Saya, oke, oke. Mohon izin, mohon izin. Iya, Oke, silakan silakan. sebentar. Kita banyak sekali ini yang bertanya. Oke, nah ini nih beberapa pertanyaan pertama nih Kak. Bagaimana Hmm. dengan gigi gingsul? Hmm. Kalau gigi Jadi cukup gingsul ya banyak kak. juga, cukup banyak juga nih casis-casis Hmm. yang bingung nih tentang masalah gigi ditambal, masalah gigi berlubang, kemudian ada gigi yang patah, kemudian gingsul. Itu tuh casis juara tuh bingung nih, masih banyak sekali yang bingung. Meskipun sering kita beri informasi juga nih, tapi ya tetap ada aja yang bertanya-tanya ini nanti bisa lolos nggak ya? Karena mereka merasa nanti udah masuk ternyata gara-gara gingsul gak lolos kayak gitu-gitu. Nah, gimana nih Kak Syafri? Kalau aku setahu kayak gini kak. Jadi Hmm. dalam tes kesehatan pertama tuh ada stakes, namanya status kesehatan. Nah, dalam stakes tuh ada 4 tingkatan. Yang pertama Hmm. tuh ya masih ringan, terus sedang, agak berat, sama berat. Nah, dalam 4 tingkatan ini pasti penilaian dari dokes tuh ada aja gitu. Jadi Jingsu tuh masih bisa masuk yang stakes 1 atau stakes 2 itu tuh masih bisa lolos, masih bisa diloloskan. Cuman kalau gingsulnya banyak dan parah banget gitu ya Kak, seumpama Hmm. katakanlah lebih dari 6 atau lebih dari 7 gitu ya. Nah, itu kan parah banget ya. Nah, itu udah Iya, iya, masuk iya. di stakes 4. Kalau udah masuk di stakes 4, berarti itu bisa menggugurkan atau tidak meloloskan. Kayak gitu. Nah, kalau eh, 1 atau stakes 2 tuh masih dipertimbangin bisa dilolosin kayak gitu. Ya ini ngurangin nilai Oh. doang gitu. Mm-mm. Jadi tergantung jumlah dan tergantung kondisi setiap orang beda-beda ya Kak ya. Mm-mm, bener. Nah kalau tadi kan untuk darah kita nggak tahu nih ketika tes kesehatan eh, Mm-mm. ke, tes kesehatan kedua tes darah kita nggak tahu nih apa aja di dalam darah Mm-mm. kita tapi bisa kita antisipasi dengan 1 minggu sebelumnya cek darah. Nah kalau untuk seluruh bagian kesehatan ada nggak Kak bisa kira-kira sebelumnya itu kita antisipasi dulu gitu kita periksa kemana gitu. Bisa banget. Jadi kira-kira mulai dari sekarang lah kalau menurutku kalian tuh check up ke dokes di polres kalian. Jadi setiap polres kan ada dokesnya Kak. Nah, kita check up Mm-mm. kayak gitu. Mohon izin Pak atau Bu, ini saya mau daftar, jadi saya mau check up untuk keseluruhan untuk tes kesehatan 1. Jadi nanti sama orangnya di check up Kak, mulai dari mata, dari apa namanya, mungkin badannya kaki O atau X kayak gitu. Jadi semuanya di check upin. Jadi kita ntar tahu kelemahan kita tuh apa, kekurangan kita tuh apa, cara memperbaikinya tuh seperti apa kayak gitu. Jadi persiapannya lebih matang lagi. Oh, lebih tepat ya Kak mempersiapkannya. Nah, ya lebih tepat maksudnya. Kita kita kan Oke. lebih banyak berspekulasi ya. Jadi kayak aku Mm. kakiku bener nggak ini ya gitu, atau bahuku miring nggak ya gitu. Hmm. Daripada menduga-duga sendiri ya Kak ya, lebih baik ke dokes. Berarti dokes itu terbuka untuk umum ya Kak ya? Iya, terbuka untuk umum, terutama di Rumah Sakit Bayangkara. Di Rumah Sakit Bayangkara di dekat Polres kalian.
Nah, berarti chassis juara nih udah dipermudah dengan adanya dokes di Polres masing-masing, ada rumah sakit Bayangkara, bisa periksa dulu. Ini chassis juara bisa melakukan antisipasi dari sekarang ya. Iya, bener banget. Oke. Nah, tadi Kak Nagita lupa bilang kalau misalnya nanti Hmm? salah satu dari 3 pertanyaan yang Kak Nagita pilih akan mendapatkan satu buah giveaway bimbel Wih, akademik dari Bimbel Chassis Polri ID. Nanti wih, keren-keren. pemenangnya bisa DM ya. Nih, kita Chassis Polri ID akan tetap mendukung chassis juara yang mau masuk ke Polri dengan meningkatkan kemampuannya. Oke, sekarang kita pilih lagi mana pertanyaan. Nah, ini bukan pertanyaan yang perlu dijawab nih, Kak. Karena kita cuma mau membacakan saja. Ada pertanyaan nih. Hmm? Kenapa link penerimaan Polri nggak bisa dibuka? Ini dari tadi kita selama 45 menit sudah Selama membahas 45 menit ini ya. pertanyaannya kayak gitu ya? Iya, makanya Kak, pusing Iya, iya, sekali iya, ini. bener. Jadi saudara tidak Iya, bener. boleh Mungkin malas membaca. Kenapa Kak? mungkin mereka tuh baru gabung terus langsung tanya gitu, langsung tanya gitu gitu mungkin Kak. Jadi nggak nyimak dari awal. Mm-mm. Nah, itu dia masalahnya Kak. Besok lagi kalau ada live, udah tertera jelas nih. Kita on Iya time bener. mulainya. Jadi jangan sampai Mm-mm. ketinggalan ya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Tadi kalau misalnya terkait mata minus, tadi sudah dirangkap ya dengan memeriksakan kesehatan ke dokes terdekat. Iya bener. Ke dokes Oke, terdekat, sih. terus kira-kira kalau mata minus tuh gimana dok gitu. Mm. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak. Kak, kalau kaki bebek gimana Kak? Kalau kaki bebek tuh berarti yang ini ya, yang napak semua itu ya berarti nggak ada sela antara ini ya. Kalau kaki bebek tuh temenku dulu ada yang kaki bebek, terus dia kayak Hmm. terapi terapi apa namanya pakai bakiak tuh kak. Bakiak tuh apa ya bahasa Indonesia tuh? Oh, iya. Bagiak, Yang bagiak. bakiak kan, bakiak. Namanya Kalau Jawa kan bagiak. biasanya manggilnya bakiak, jadi takutnya nggak Iya, tahu iya. dia. Ya bakiak, pakai bakiak tuh bisa bisa banget buat nyembuhin kaki bebek kayak gitu. Wah, ini Jadi tips baru pakai nih. itu. Tips baru. Kalau nggak emang ke pengobatan tradisional, Kak. Mereka tuh kayak Hmm, punya banyak cara biar kita badannya bisa sesuai gitu yang mungkin kaki O, kaki X atau kaki bebek kayak gitu bisa. oke, oke. Jadi banyak sekali alternatif ya. Jangan jangan Mm-mm. sampai kasih juara mundur karena merasa, aduh aku lagi bebek nih, kayak gitu-gitu. Bahkan sesimpel Iya pakai bener. bakiak kemana-mana. Tapi jangan dipakai Mm-mm. ke sekolah ya. Iya jangan-jangan ntar Bakiak. dimarahin gurunya lagi. Iya, klotak, klotak, klotak kayak gitu nanti. Iya klotak-klotak gitu. Oke. Mana lagi nih? Ini kebanyakan pertanyaan seputar kesehatan nih, Kak. Mungkin Iya emang banyak banget kesehatan ini menjadi menjadi ini ya, menjadi apa? momok gitu ya. Iya, menjadi tantangan tersendiri sama seperti Mm-mm. Kak Syafri nih. Iya Ke makanya tes tadi aku kesehatan. bilang kayak kesehatan tuh butuh perhatian lebih gitu Kak. Jadi emang Mm-mm. bener sih. Kebanyakan kayak gitu rekan-rekan. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Ini tidak perlu jawab juga. Yang kedua, info Gimana? berkasnya dong, Kak, biar nggak salah nyiapin berkasnya. Itu berkas ada banyak sekali, ya, dari juara. Ini kalau kita sebutkan berkas-berkasnya di sini, nanti nggak selesai-selesai nih. Sampai Iya Isya bener. nih nanti. Gini aja buat tips buat teman-teman yang pengen berkasnya nggak salah. Jangan malas baca. Bener tuh postingan Chassis Polri ID yang terakhir tuh. Jangan malas baca. Jangan malas baca tuh Iya, emang bener-bener paten banget kalau buat chassis. Karena malas baca tuh penyakit penyakit yang nggak bisa dimaafkan gitu kalau menurutku. iya betul sekali, Kak. Iya, iya. Hmm. Ini nih, kayak casis-casis yang masih tanya, pembukaan kapan, pembukaan kapan, Kak? Musuh banyak banget ini. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Iya.
izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri dibanding dengan yang sudah les privat dan lain-lain? Ini Insecure, nih, intinya dia berarti insecure, Kak. intinya Bagaimana insecure meningkatkan ya. kepercayaan diri? Mm-mm. Mm-mm. Kalau tips dari aku sih, kadang kan ada orang bilang gini, Kak. Kadang Mm-mm. kita tuh harus jadi orang yang masa bodoh. Nggak ngelihat orang lain gitu. Nah, kita jadi kayak gitu aja, masa bodoh. Dalam artian masa bodoh yang positif. Jadi nggak usah ngelihat orangnya, oh itu les privat, oh itu apa namanya bimbingan di sini, bimbingan di sini. Kita ini aja udah percaya diri sama kita sendiri. Kalau kita bisa nyerap ilmu dari mereka, malah alhamdulillah kan. Jadi kita bisa belajar dari mereka kayak gitu. Kalau ada waktu ikut bimbel sih bagus banget sih Kak, karena persiapannya juga lebih matang dan lebih ada yang mengarahkan kayak gitu. Mm-mm. Apalagi bimbelnya di bimbel Chassis Polri ID. Nah, itu tuh bimbel Chassis Polri ID. Aku malah tahunya tuh setelah jadi polisi ini Kak, baru tahu tuh bimbel ini. Soalnya kami baru 1 tahun juga nih, Kak. Baru dari Oh, baru Februari satu tahun tahun. 2020. Oh iya, iya. Berarti Baru aku 1 tahun. aku mau pelantikan baru ada dong. Iya, makanya jadi itu. Betul sekali. Kakak selesai pendidikan baru ada, baru muncul. Iya, tapi Chassis Polri ID. bersyukur juga sih Kak ada platform kayak gini. Maksudnya ini tuh benar-benar membantu bagi casis-casis yang pengen meraih cita-citanya kayak gitu. Dulu aku belum ada kayak live-live kayak gini, terus sharing apa sih sebenarnya tes-tesnya tuh kayak gitu belum ada. Jadi kayak gini tuh membantu banget kok menurutku. Alhamdulillah sekali. Insya Allah kita akan konsisten untuk memberikan informasi-informasi sejuara. Juga ada Amin. banyak bribda-bribda atau brigadir taruna, brigtar-brigtar yang bersedia untuk sharing nih ke casis-casis agar untuk menciptakan calon siswa dan polisi yang berdedikasi tinggi juga nih ke depannya. Jadi nggak cuma Amin. sekedar daftar terus habis itu oke. Jadi harus tahu nih realitanya seperti apa. Kayak gitu-gitu. Iya benar. Oke. Oke, ini ada tadi udah pertanyaan terakhir ya. Di sesi Iya. terakhir ini saya mau memberikan beberapa pilihan kepada Kak Kak Syarif. Kak Syafri. Syarif. Kak Syafri, oh ya Iya, maaf. iya. Maaf Kak Banyak Syarif. banyak Makanya yang aku salah Kak nyebut Syarif. itu emang. Iya, iya. Maaf Kak, typo Kak. Oke. Iya, iya. Kak Syafri jawab cepat ya Kak. Ini saya sebutkan 2 kata, nanti Kak Syafri jawab cepat aja. Oke. Iya, Siap ya Kak? Kita mulai ya. siap, siap. Sayur atau buah? Buah. Kok lama sih Kak? Yang cepat dong. Loh, cepet loh ini, Kak. Cepat aja mikir Atau dong agak delay Kak. ya? Agak delay ya? Iya kayaknya nggak gitu ya. Oke oke. Mm-mm. Traktir atau ditraktir? Traktir. Polisi pengusaha. Polisi. Push up sit up. Sit up. Cining pull up. Pull up. Berenang lari 12 menit. Berenang. Tugas di hari Minggu atau libur di hari kerja? Eh, libur di hari kerja. Tegas atau lemah lembut? Gimana, gimana? Tegas atau lemah lembut? Tegas. Duluan atau belakangan? Duluan. Rebahan seharian atau ngantar seharian? Ngantar seharian. Sepatu atau sandal? Sepatu. Kejar-kejaran atau nyamar aja? Kejar-kejaran. Oke, udah Kak. Iya. Itu tadi Ini menutup apa Kak? pertanyaan apa ya? Pertanyaan apa? Pertanyaan main aja Kak. Tes Oh, main aja. kepribadian. Tes kepribadian. Duh, jadi takut gitu dilihat tes kepribadiannya. Iya, mana ditonton 500-an orang lebih lagi. Iya, 500 lebih loh. Baru kali ini. Oke deh. Nah, jangan lupa ya, Iya, ini yang nonton live dan belum follow Kak Syarif. Nih, jangan lupa di Syafri. Iya, @Syarif SS, sorry. Syafri Syafri. SS. Mm-mm. Berikan oh ya maaf. Kayaknya susah banget gitu ya.
Syafri SS. Ini perasaan dari tadi, ini mungkin udah malam Kak, udah malam. Iya udah malam. Kurang air mineral kali Kak. Iya, kurang lebih mineral betul. Oh, tidak boleh sebut merek, mohon maaf. Air mineral. Oke, Kak Syafri ya Kak ya. Benar benar benar. Oke, jadi @Syafri salah Suryatian bukan Syarif ya, Syafri SS ya. Iya Oke. benar tuh. Oke, ini tadi seru banget ya live kita, udah nggak kerasa udah 1 jam Iya. di live ini. Terima kasih banyak Kak Syafri atas waktunya, 1 jamnya sangat berharga ini untuk para casis, dan insya Allah ini menjadi amal jariah juga untuk kakak karena ilmunya insya Allah akan terus jalan nih ke casis-casis, nanti casis-casis menyebarkan informasi lagi, nanti insya Allah akan menjadi amalan baik juga untuk Kak Syafri. Okay. Ya bener. Yeah. Kayaknya mbaknya salah sebut mulu nih mbak. Aku juga terima kasih banyak udah diberi kesempatan untuk bisa live bareng juga sharing-sharing sama teman-teman casis. Karena aku tuh seneng banget gitu bisa sharing, bisa mengarahkan teman-teman casis buat bisa jadi kayak aku juga. Semoga teman-teman casis bisa mencapai atau meraih cita-citanya untuk jadi Polri di tahun ini. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak Kak Syafri. Ya, tadi banyak sekali pesan-pesan yang bisa casis ambil. Percaya kepada diri sendiri, nggak perlu berpikiran negatif untuk diri sendiri, harus positive thinking, harus yakin kepada kemampuan diri sendiri ya. Tadi Kak Syafri, Kak Syafri ini dengan persiapan yang cukup singkat dan mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan segala usaha, kemudian 1 kali langsung lolos. Nah, casis juara di sini juga insya Allah bisa seperti itu ya. Semoga bisa seperti itu. Amin. Oke, kita tutup. Terima kasih banyak ya Kak Syafri atas waktunya. Ya, terima kasih kembali. Berpamitan dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa follow ya Kak Syafri SS-nya. Ini 500-an nih, nggak follow nanti. Jangan lupa follow juga Casis Polri ID. Terima kasih banyak Syafri. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya Kak. Amin. Terima kasih yang udah nonton. Sama-sama.